Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bersyukur dan senang sekali akhirnya saya Stoma bin Abi Nasr bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dalam program yang selalu kita tunggu-tunggu bersama, Sekolah Fikih. Saat ini kita masih berada di level 1 dengan mata kuliah pengantar ilmu fikih. Dan pengantar ilmu fikih kali ini sudah sampai pada episode yang ke-8. Dan di episode yang ke-8 ini kita akan membincang atau membahas satu hal yang cukup menarik dan cukup penting, yaitu tentang fikih ikhtilaf. Sebagaimana yang pernah kita bahas bersama di beberapa episode sebelumnya, salah satu hal yang sering dituduhkan dan dikritisi oleh beberapa kalangan terhadap fikih adalah banyaknya perbedaan-perbedaan di dalam fikih yang kemudian menyebabkan perpecahan di tengah-tengah umat. Nah, apakah demikian? Sudah dijawab secara singkat di dalam beberapa episode itu, dan kita akan membahas lebih luas lagi, lebih dalam lagi tentang fikih ikhtilaf ini di episode ke-8 ini. Masih bersama narasumber dan dosen kita untuk mata kuliah pengantar ilmu fikih ini, yaitu Ustadz Ahmad Sarawat LCMA, yang alhamdulillah sudah hadir di kelas dan studio kita. Kita sahabat sejenak beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di episode ke-8 dan sekarang kita bicara lebih dalam lagi tentang perbedaan di dalam fikih yang itu disebut sebagai fikih ikhtilaf. Nah, pertanyaan pertama mungkin tentang pengertiannya, sebab sebagaimana yang sering kita dengar, ada ikhtilaf, ada khilaf. Sebenarnya dua hal yang mungkin bersinonim atau berbeda, atau bagaimana pengertian tentang ikhtilaf itu sendiri? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, istilah ikhtilaf dengan khilaf ini punya persamaan, dan seringkali orang menggunakannya untuk satu istilah atau makna yang sama. Ya, dia khilafiyah, dia ikhtilaf, atau dia khilaf, hampir-hampir sama, bersinonim lah, gitu ya. Bersinonim. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang tetap mengatakan keduanya itu ada bedanya. Oh, itu beda sebenarnya. Ya, sebagian bilang itu sama sajalah, seperti muslim dengan mukmin, ya, seperti fakir dengan miskin. Ya, begitu juga dengan ikhtilaf dan khilaf atau khilafiyah, begitu ya. Itu dianggap sama oleh sebagian ulama, tetapi ada juga yang mengatakan tidak sama, ada perbedaannya. Coba kalau kita lihat dari sisi bahasa, ikhtilaf itu kan naqidul ittifaq, lawan dari kata ittifaq. Antonimnya itu ya, lawan katanya. adalah Ittifaq itu kan sepakat. Ittafaqal fuqaha, kan begitu ya. Para fuqaha telah bersepakat. Berarti lawan katanya adalah ikhtalafal fuqaha, begitu. Atau dikatakan kullu ma la yatasawa, segala hal yang tidak sama itu segala dikatakan hal yang berbeda, yang berbeda, begitu. Nah, sedangkan kata khilaf itu sebenarnya kalau secara bahasa artinya adalah al-mudaddah. Al-mudaddah itu adalah sesuatu yang berlawanan. Yang berlawanan, ya kan, lawannya, diddu. Diddu itu lawannya, begitu. Atau dikatakan khalafahu, ya, itu abi makna asahu. Ya, asahu. Dia menentang maksiat, begitu, menentang atau tidak, ya hampir mirip-mirip lah, tidak begitu. Taat gitu ya. Ya, tidak taat. Asahu itu lawan dari kata ta'ah, kan, maksiyah itu. Jadi kalau ikhtilaf seperti perbedaan yang sifatnya variatif gitu aja ya. Ya, begitulah. Nanti para ulama, katakanlah seperti mu'alif dari kitab Fathul Qadir, ya, Ibnu Humam, kemudian juga Ibnu Abdin gitu ya, di dalam kitabnya Hasyiyahnya itu juga memberikan definisi yang agak berbeda. Jadi mereka membedakan antara khilaf dengan ikhtilaf. Ya, antara khilaf dengan ikhtilaf. Jadi ikhtilaf, ya, kalau ikhtilaf itu dalam pandangan mereka adalah perbedaan pendapat di antara ulama yang masih ada dalilnya. Perbedaan yang menggunakan dalil gitu ya. Iya, jadi dalilnya ada, tapi mungkin nanti mereka menarik kesimpulannya berbeda. Nah, begitu. Kalau khilaf gitu ya, itu adalah perbedaan pendapat yang dalilnya memang sudah tidak ada. Karena tidak ada dalilnya, jadi mereka kemudian beristihad mencari apa begitu yang sekiranya nanti bisa menjadi dasar gitu ya. Tapi dalilnya sebenarnya memang tidak ada. Tidak ada dalil yang sharih tentang hal itu. Kalau itu khilaf. Itu namanya khilaf gitu. Kalau yang ada dalilnya ikhtilaf. Gitu ya. Itu ini menurut
Ibnu Abdin, Ibnu ulama-ulama Hanafi gitu. Ya, ulama Hanafi menggunakan istilah ikhtilaf dan khilaf itu berbeda. Nanti ada At-Tahtawi itu mengatakan bahwa khilaf gitu ya, itu berbeda dengan ikhtilaf. Biasanya khilaf itu digunakan untuk menyebutkan ada pendapat yang berbeda tapi dia marjuh gitu. Jadi disebutkan katakanlah misalnya ulama ini mengatakan begini waqila khilafuhu. Nah, ada yang mengatakan enggak begitu. Tetapi itu yang marjuh. Nah, itu biasanya kalau udah dikatakan waqila khilafuhu, itu maksudnya adalah ini ada juga yang mengatakan pendapat yang berbeda tapi pendapat itu marjuh. Dalam arti tidak dipakai lah begitu, atau menyendiri, atau ya tidak rajih gitu, tidak disepakati, tidak banyak disepakati ulama, hanya beberapa gelintir saja yang menggunakannya. Gitu. Itu perbedaan antara ikhtilaf dengan khilaf. Tapi secara umum kita hampir menyamakan, hampir saja menyamakan antara keduanya itu, karena memang ya berdekatan sekali maknanya dan sering terpakai mungkin secara tidak sengaja. Secara tidak sengaja, ya betul kan kita bilang wah itu masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Padahal di mana para ulama berikhtilaf. Padahal mungkin itu adalah yang tepat ikhtilaf gitu mungkin beberapa ulama. Tapi ya katakanlah itu sudah dimaafkan sekali gitu ya. Ternyata dia dalam khilaf dan ikhtilaf saja terdapat khilaf. Bicara khilafiyah saja sudah khilafiyah gitu. Sudah khilafiyah. Ya, itu dari sisi bahasa ya. Ya. Apakah ada perbedaan lain antara ikhtilaf dengan khilaf itu? Ya, secara umum memang begitu. Nanti kalaupun ada perbedaan, ini yang lebih penting lagi yang harus kita bedakan adalah antara ikhtilaf dengan iftiraq. Ikhtilaf dengan iftiraq. Nah, ini memang berbeda, tapi orang sering menganggap sama. Kalau yang tadi kan, sebenarnya bisa dibedakan, betul. Tetapi kita anggap juga sama. Kita anggap sama. Kalau ini memang seharusnya berbeda, gitu ya? Ya memang dia berbeda. Ikhtilaf dengan iftiraq, tapi orang sering menganggapnya dia sama, sehingga akhirnya hukumnya pun dianggap sama. Pokoknya ikhtilaf adalah hal yang jelek, gitu ya? Begitu. Ada sebagian ulama yang malah tidak boleh kita ikhtilaf. Kenapa? Kan kita tidak boleh berpecah belah. Padahal ikhtilaf maknanya bukan berpecah belah. Betul. Ikhtilaf itu maknanya adalah berbeda pendapat dan bukan berpecah belah. Sedangkan berpecah belah itu namanya iftiraq. Dan itu yang dilarang mungkin. Betul. Jadi ikhtilaf sama iftiraq itu ya. Itu yang harus benar-benar dibedakan, bahwa kalau yang ada di dalam fikih itulah ikhtilaf. Ya. Tetapi yang dilarang di dalam agama adalah iftiraq atau berpecah belah. Ya, itu perbedaan antara ikhtilaf dengan iftiraq gitu ya. Bahwa ikhtilaf itu ada di dalam fikih yang nanti dibedakan dengan khilafiyah dan ikhtilaf itu ya. Tapi kalau iftiraq itu dibahas juga itu. Kalau ikhtilaf itu kan adanya dalam ilmu fikih. Kalau iftiraq bukan di ilmu fikih. Itu di jalanan itu orang tawuran tuh iftiraq itu namanya. Berpecah belah, saling menghujat, saling memaki, saling mencaci dan sebagainya, dan itu tidak ada di dalam kamus ilmu fikih. Di fikih sebenarnya tidak mengajarkan itu gitu. Para ulama tidak ada yang istilahnya mereka berpecah belah dalam arti mereka bentrok, saling menghujat, saling mencaci, saling mencemooh, saling membid'ahkan, saling menuduh kafir, itu bukan sifatnya para ulama. Gitu. Ulama hakiki itu santun, beradab, punya aturan ketika mereka berbeda pendapat. Walaupun berbeda pendapat. Iya, mereka berbeda pendapat, tapi ketika menampakkan perbedaannya itu, pertama dia berbeda dengan dasar ilmu yang jelas, kan begitu ya? Ilmiah gitu. Jadi boleh saja kan seorang murid tidak sepakat dengan gurunya. Imam Asy-Syafi'i itu sering kali berbeda pendapat dengan gurunya Imam Malik. Gitu kan? Beliau juga sering berbeda dengan gurunya lagi dari mazhab Hanafi, ya kan, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan banyaklah yang beliau berbeda gitu. Tetapi perbedaan itu tidak lantas membuat dia membenci, mencaci, apalagi berpecah belah. Tidak ada iftiraq. Tidak ada iftiraq. Kalau ikhtilaf, iya. Ikhtilaf ya sudah pasti, tidak mungkin tidak. Para sahabat Nabi juga saling berbeda satu dengan yang lain. Bahkan mereka kadang-kadang punya pendapat yang tidak sama dengan pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Imam Ahmad bin Hambal, murid dari Imam Syafi'i. Di dalam mazhab Hambali banyak hal-hal yang tidak sama dengan mazhab Syafi'i. Apakah Imam Ahmad bin Hambal itu membenci mazhab Syafi'i? Tidak. Justru dalam banyak hal sangat menghormati walaupun berbeda dengan pendapat beliau sendiri. Berarti kan? yang dilarang adalah iftiraqnya. Nah, jadi itu dalilnya apa? Berpecah belah itu kan jelas dalam Al-Quran disebutkan.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguhlah, berpegang eratlah pada tali Allah semuanya, wa la tafarraqu, kan gitu ya. Jangan kalian berbeda atau berpecah belah itu. Atau di dalam ayat yang lain yang panjang itu saya ambil singkatnya, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Jelas sekali tegakkan agama itu dan janganlah kalian tatafarraqu fihi, berpecah belah. Artinya ya gontok-gontokan, hantam-hantaman, tawuran dan sebagainya. Berbeda silahkan, tapi ada aturan mainnya, ada ketentuan-ketentuannya, ada etikanya, ada attitude-nya, ada akhlaknya, ada adabnya. Iya. Wa'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu jami'an wa la tafarraqu, kan kemudian an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Iya. Iya, itu dalil ya. Ya, itu jelas dalil, di dalam Al-Qur'an bahwa iftiraq dilarang gitu. Iya, sedangkan tapi ikhtilaf boleh. Ikhtilaf itu diperbolehkan dan memang itu sebuah keniscayaan yang mau tidak mau pasti akan terjadi. Benar, benar. Ada banyak dalil tentang bolehnya ikhtilaf. Iya, nanti akan coba saya sebutkan bagaimana para sahabat berbeda, para nabi berbeda satu sama lain, bahkan malaikat dengan malaikat pun berbeda. Oke, sepertinya itu perlu nanti dijelaskan tapi di segmen berikutnya, Ustaz, karena waktu kita di segmen saat ini sudah habis. Para pemirsa, seperti apa dalil untuk kebolehan berikhtilaf? Kalau beriftiraq tadi secara jelas ternyata memang dilarang di dalam Al-Quran dari 2 ayat yang tadi disebutkan. Tapi kalau ikhtilaf, apakah dalilnya kira-kira? Kita akan simak jawabannya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk ke segmen yang kedua, dan di segmen yang kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang dalil untuk ikhtilaf. Sebab tadi kalau dalil iftiraq sudah jelas dari Al-Qur'an bahwa memang iftiraq yaitu berpecah belah, bertikai dan seterusnya dilarang di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau ikhtilaf berbeda-beda ini ternyata tadi dibolehkan. Nah, kira-kira dalilnya apa pembolehan itu, Ustaz? Ya, banyak sekali kejadian di masa Nabi di mana para sahabat itu mereka punya pandangan yang berbeda, dan justru Nabi sendiri yang kemudian mengajak mereka untuk bertukar pandangan yang berbeda itu. Saya mungkin sudah pernah menyebutkan di volume ini juga bahwa ketika mau terjadi perang Badar begitu ya, Rasulullah itu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Ya kan, beliau awalnya memutuskan pokoknya kita posisi kita di sini. Ternyata ada sahabat yang mengatakan, ya Rasul, ini wahyu atau ini cuma pemikiran Anda sendiri gitu. Ya, pemikiran saya sendiri sih begitu. Nah, sahabat itu mengatakan bahwa kalau memang bukan wahyu dan itu pemikiran sendiri, mohon maaf, saya punya pandangan yang berbeda ya Rasul. Kan berbeda tuh dengan Nabi. Kata Nabi, oke. Apa yang menjadi pandangan kamu, gitu kan? Dia bilang, bagaimana kalau kita posisinya jangan di sini ya Rasul, tapi kita sana di tempat sumur-sumur Badar itu. Sebab kita kan nanti mau perang dan kita butuh persediaan air, gitu kan? Nah, jadi gimana kalau kita kuasai air dulu dan kemudian air buat musuh, sumur-sumur yang buat musuh itu kita timbun. Innamal harbu khud'ah, kata Nabi. Oh iya, tipu daya, bagus. Pendapat kamu ini menarik. Lihat bagaimana Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya, dan musyawarah itu tidak bisa lahir kalau orang sependapat semua. Ya tidak perlu musyawarah. Musyawarah itu justru karena ra'yi, ya kan, karena beda masing-masing pendapat, lalu kita uji, kita tes di situ, bukan mencari pembenaran tetapi untuk mendapatkan mana yang paling tepat, mencari gitu ya. kata mufakat gitu. Kata mufakatnya itu contoh sederhana saja di zaman Rasul. Di zaman Rasulullah, dan ikhtilaf yang terjadi bukan hanya antara sahabat dengan sahabat ya, bukan juga antara sahabat dengan Nabi, bahkan antara Nabi dengan Nabi. Antara Nabi dengan Nabi gitu ya. Mereka kan orang yang seharusnya mendapatkan wahyu kan. Maksum lagi gitu. Tapi dalam beberapa hal Nabi dengan Nabi itu sering berbeda pendapat. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memecahkan masalah di tengah umatnya yang berbeda dengan apa yang sudah dipecahkan oleh ayahandanya sendiri, Nabi Dawud alaihissalam. Lalu mereka jadi berbeda pendapat. Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi. Nah, itu mereka juga berbeda pendapat ya. Nabi Musa dengan Nabi Harun ya dalam ya katakanlah manage kaumnya. Mereka juga seringkali bertengkar, seringkali berbeda dan sebagainya. Kisah-kisah perbedaan itu benar-benar ditampilkan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Betul. Jadi kita bisa tahu bahwa perbedaan itu memang terjadi. Bahkan yang menarik, bukan hanya para sahabat, bukan hanya Nabi dengan Nabi,
malaikat dengan malaikat pun, malaikat juga berbeda padahal pendapat. malaikat itu kan ibadun mukramun, Iya. ya kan? Mereka nggak punya hawa nafsu, nggak punya kepentingan terpendam, tidak punya motivasi apapun. betul. Tapi dalam melaksanakan tugasnya, kadang-kadang satu malaikat dengan malaikat yang lain tuh berbeda. Pernah dengar kisah tentang orang yang membunuh 99 nyawa, lalu menambahkannya dengan satu nyawa lagi sehingga menjadi 100, ya kan? Pada saat dia mau tobat, dia mau pindah dari kampungnya yang sebelumnya ke kampung yang baru, ternyata Allah takdirkan orang itu meninggal di tengah jalan. Ya kan? Lalu terjadilah perdebatan antara dua malaikat. Satu malaikat azab yang ingin membawa ke neraka, satu lagi malaikat rahmah yang ingin membawa ke surga. Mereka berbeda pendapat di situ. Bayangkan malaikat dengan malaikat pun berbeda pendapat. Ya kita nggak tahu bagaimana cara mereka berbeda pendapat, tetapi akhirnya mereka tidak bisa menemukan jalan keluar selain mereka ngadu kepada Allah. Ya Allah, ini bagaimana? Allah kasih perintah, ukur saja jaraknya mana lebih dekat antara tempat dia mati ke rumah sebelumnya atau ke tempat tujuannya. Kalau lebih dekat tempat tujuannya, ya bawalah ke surga. Tapi kalau lebih masih jauh dari tempat tujuan, bawalah ke neraka. Diukur dan ternyata sama, begitu kan? Akhirnya kata Allah, udah lihat aja itu mukanya ngadep kemana, gitu. Oh ternyata ngadep ke rumah yang baru, gitu kan? Tujuannya gitu. Itu cuman gara-gara nengok aja dia masuk surga itu. Intinya berbeda pendapat atau yang disebut di dalam fikih sebagai ikhtilaf itu jelas-jelas diperbolehkan. Gitu diperbolehkan, tapi tentu saja nanti ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Atau mungkin ada jenis-jenis. Ada jenisnya, ada ketentuannya. Tidak semua ikhtilaf itu boleh. Tidak ya semua kan? ikhtilaf itu boleh. Ada yang diperbolehkan, tentu saja dengan syarat-syaratnya, dan ada juga yang tidak diperbolehkan. Berarti kita masuk kepada jenis-jenisnya setelah ikhtilaf ini. Jadi khilafiyah itu kalau kita boleh bagi ya dalam tema-tema besar kita kan mengenal ada dua tema besar nih di dalam agama Islam ya. Ada yang kita sebut dengan masalah akidah atau masalah tauhid gitu ya, yang menjadi dasar keislaman setiap orang, keyakinan kita. Dan ada juga tema-tema yang bersifat syariah, yang bersifat ubudiyah atau muamalah. Jadi ada akidah, ada syariah gitu, ada biasanya syariah. Kita membagi. Nah, di dalam dalam dua bidang kehidupan kita itu sebenarnya bisa saja di dalam masalah akidah tuh ada perbedaan pendapat, ada ikhtilaf. Tidak melulu yang namanya akidah itu harus satu. Ya. Ada juga yang sifatnya furu', ya kan? Furu' itu artinya cabang. Wilayahnya atau temanya masih tema akidah. Tapi bobotnya itu hanya furu'iyah saja. Hanya cabang-cabangnya saja. Kalau akidah yang sifatnya furu'iyah ini ada perbedaan gitu ya? Ya tentu ada. Akidah kan ada masalah usul dan ada masalah furu'. Sebagaimana juga dalam masalah syariah itu ada usul dan ada furu', gitu ya. Nah, ini kita juga harus tahu di mana kita masih boleh berkhilafiyah, berikhtilaf ketika berbicara syariah ini. Di mana kita juga tidak boleh gitu. Artinya tidak mentang-mentang ikhtilaf tadi diperbolehkan di dalam ayat-ayat cerita para sahabat Nabi, malaikat itu tadi berbeda, kemudian membolehkan kita berbeda dalam semua hal gitu ya. Iya, jadi hanya diperbolehkan dari hal-hal yang sifatnya furu'iyah saja. Yang sifatnya furu'iyah. Kalau boleh saya bagi dua dulu ya. Jadi masalah agama ini kita bagi dua bagian besar. Pertama masalah akidah. Yang sering orang bilang sebagai fundamen, ya kan? Sebagai dasar dari keimanan kita. Nah, akidah itu pun masih bisa kita bagi. Ada masalah-masalah yang sifatnya usuliyah, yang sangat fundamental, yang dimana di situ kita tidak boleh boleh berbeda pendapat. Misalnya itu apa? Yang usul itu. Nah, yang usul itu yang sebenarnya sederhana sekali. Ya, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu masalah fundamental. Wilayahnya akidah tidak boleh ada yang berbeda dalam hal ini. Tidak boleh ada yang berbeda, ya kan? Tidak ada yang berbeda. Itu masalah dua kalimat. Atau kalau boleh kita sederhanakan juga, pokoknya kita mengakui keberadaan Allah, ya kan? Wujudullah dengan segala sifat-sifatnya yang fundamental. Kita mengakui adanya malaikat, kita mengakui adanya kitab yang diturunkan, kita mengakui adanya rasul-rasul yang diutus, mengakui adanya hari akhir, dan mengakui adanya rukun iman gitu ya. Rukun iman, keberadaannya itu usul. Nah, tapi nanti dari rukun iman itu ada detail-detailnya. Ya, misalnya begini, kita beriman pada Allah. Apa yang harus kita imani dari Allah? Allah itu ada.
Oke, Allah itu sembahan kita. Tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wahdaniyah, Dia esa, tidak boleh ada berbilang dan seterusnya kan. Tapi kalau nanti masuk kepada hal yang lebih furu', apa contohnya? Contohnya kan kalau kita baca di Al-Qur'an, Allah seringkali menyebutkan dirinya itu dengan segala sifat-sifat yang mirip manusia. Allah itu punya tangan, yadullahi fauqa aidihim. Tentang sifat Allah ini ya. Sifat-sifat Allah yang kemudian orang jadi bertanya-tanya, Allah kok punya tangan sih? Nah, gitu kan? Allah kok punya wajah sih? Nah, Allah kok istawa al arsh gitu ya. Istawa itu apa? Apakah duduk seperti kita duduk ini atau bagaimana dan sebagainya? Nah, itu wilayah yang furu'iyah sebenarnya. Yang para ulama sendiri pun dari zaman dulu sampai gini hari itu mereka masih berbeda pendapat. Masih yakhtalifun, mazalu yakhtalifun gitu loh. Mereka masih berbeda pendapat dan ini tidaklah sampai pada titik yang menggugurkan keislaman kita gitu ya. Itu furu'. Itu furu'. Contohnya lagi misalnya dalam ketika tema akidah. Ya, di dalam akidah kita bahwa setiap orang beriman itu nanti kan masuk surga dan salah satu kenikmatan yang paling tinggi adalah bisa melihat wajah Allah, ru'yatullah. Nah, itu gimana begitu kan? Apakah ini menjadi akidah yang paling dasar atau tidak? Tentu saja ini masalah furu'iyah ya, tentang khalqul Quran ya, di masa lalu sampai terjadi pertumpahan darah gara-gara seperti itu. Pembagian ilmu tauhid ya kan, ada kalangan Asy'ari Maturidi dengan sifat 20 yang wajib, sifat 20 yang mustahil ya kan, ada sifat jaiz begitu. Ini kan semua tentang Allah. Nanti ada Ibnu Taimiyah atau ada Ibnu Wahab misalnya yang membagi Allah itu menjadi sifat-sifatnya, ada sifat rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, itu semua adalah wilayah-wilayah yang sebenarnya itu masalah furu'iyah sebenarnya. Itu metodologi pembelajaran tauhid gitu. saja. Nah, itu akidah. Itu akidah. Sedangkan syariah juga sama, ada usulnya, ada furu'nya. Ada usulnya, ada furu'nya gitu ya. Gitu. Tapi nanti penjelasan tentang usul furu' tentang syariah ini bisa antum lanjutkan lagi di segmen berikutnya karena waktu kita terbatas. Para pemirsa, seperti apa pembagian perbedaan yang ada di dalam syariah baik dari sisi usulnya maupun dari sisi furu'nya, kita akan menyimaknya di segmen berikutnya. Tetap bersama Sekolah Fikih. Kembali lagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersama Sekolah Fikih, dan sekarang kita berada di segmen yang ketiga. Nah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fikih ikhtilaf. Kalau tadi kita berbicara dan membahas tentang ikhtilaf yang diperbolehkan di dalam akidah, yaitu di wilayah furu'iyah, dan juga ikhtilaf yang memang dilarang. Sudah masuk kepada wilayah kesepakatan, tidak boleh berbeda, yaitu yang di wilayah usuliyah. Nah, ternyata di sisi syariah juga terdapat hal yang sama. Ada furu'iyah, ada usuliyah. Nah, usuliyahnya kira-kira apa saja, demikian juga furu'iyahnya itu. Jadi kalau kita bicara tentang wilayah syariah, ya wilayah ibadah dan muamalah lah begitu kira-kira. Kita bagi dua juga, ada yang temanya masih sekitar masalah yang fundamental. Berarti sama seperti di akidah tadi ya, ada fundamental, ada cabang-cabangnya. Nah, dalam syariah itu juga ada fundamental dan cabangnya, atau kita sebut dengan usul dan furu', ya kan? Kalau yang terkait dengan usul atau fundamentalnya itu sekedar mengakui adanya rukun Islam, bahwa rukun Islam yang 5 itu wajib untuk dikerjakan. Sholat, zakat, tidak boleh puasa, mengingkari kewajiban haji, itu ya. tidak boleh mengingkarinya, begitu ya. Itu sudah jadi kesepakatan, itu sifatnya fundamental. Orang kalau sampai mengingkari salah satu dari rukun Islam yang 5, itu sudah out, sudah bukan muslim lagi dia, mengingkari ya. Gitu. Nah, tapi bahwa dia mengakui misalnya kewajiban sholat gitu ya, tapi kemudian dia kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, ya itu cuma dosa besar, tapi tidak keluar dari agama Islam. Jadi kalau mengakui keberadaan rukun Islam yang 5 itu sudah usuliyah, sudah fundamental. Tidak boleh berbeda tidak boleh berbeda. Berbeda berarti keluar, gitu kan? Tidak ada ikhtilaf di wilayah ini. Tidak ada ikhtilaf gitu ya? Tentang kewajibannya. Nah, puasa bulan Ramadan itu wajib, zakat itu wajib, gitu kan? Haji itu wajib, iya. Nah, tapi nanti kalau kita sudah masuk kepada detail-detailnya, bagaimana tata cara sholat yang seperti Nabi, gitu ya, itu sudah pasti
terjadi ikhtilaf perbedaan. ya. Kalau sholat seperti Nabi ya, coba sebutkan siapa sih ulama yang nawaitu niat sholatnya saja dari awal, saya nggak mau sholat kayak Nabi, saya mau kayak orang lain aja gitu. Pasti Coba sebutkan. semuanya akan. Coba sebutkan siapa ada ulama, di mana ada orang Islam yang kalau sholat tuh saya nggak mau kayak Nabi, saya mau bikin sholat sendiri. Itu nggak ada loh. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya sepakat bahwa sholat tuh harus kayak Nabi. Betul. Sebab Nabi kan sudah mengatakan shollu kama ra'aitumuni Usolli. usolli. Yang jadi masalah Nabi itu tangannya goyang apa enggak? Nah, Iya. kalaupun goyang itu atas bawah apa kanan kiri, atau mix antara keduanya diputar begini, atau mungkin malah begini-begini ya kan? Tangannya di dada atau di bawah dada atau di bawahnya lagi atau lurus begini. Nah, ketika takbiratul ihram tangannya jempolnya nyentuh kuping apa sedada ini, semankib pundaknya ini Iya. gitu kan? Kalau sujud itu lutut nyentuh tanah duluan Atau tangan duluan. atau tangan duluan atau jidatnya duluan. Nah, itu kan Iya. semuanya Itu furu', ya. itu furu'. Dalam arti begini, semuanya mengaku bahwa inilah yang kayak Nabi. Dan semuanya sepakat bahwa sholat tuh harus kayak Nabi. Tidak ada sholat tuh kayak Umar, itu nggak ada. Nah, pengakuan yang seperti itulah yang melahirkan ikhtilaf itu ya. Nah, kemudian nanti kan ternyata kan kita menemukan hadis ya yang ternyata berbeda-beda riwayatnya, baik kekuatan dari sisi validitasnya ya, kesohihannya begitu, atau juga dari kekuatan dilalahnya. Artinya ini hadis tepat nggak untuk masalah ini? Cocok atau Cocok tidak apa gitu enggak? Kan dikatakan sesudah Nabi bangun dari ruku, maka semua anggota tubuhnya kembali seperti semula. Semula itu maksudnya tangannya ke dada, apa tangannya lurus lagi, nah gitu kan, waktu i'tidal itu. Nah itu wilayah yang khilafiyah yang nggak akan ada selesainya, karena sedemikian banyak penyebab terjadinya ikhtilaf, baik dari sumbernya Al-Quran maupun juga dari hadisnya maupun dari cara menarik kesimpulannya dan sebagainya. Semua itu Tapi wilayah sebelum ikhtilaf. kita kepada penyebab terjadinya ikhtilaf itu, Ustaz, ada pertanyaan tentang apakah seperti yang sering kita dengar dalam berbagai referensi gitu ya, ikhtilaf itu adalah rahmat. Nah, benar apa enggak ini ikhtilaf rahmat? Sebab kalau perbedaan atau ikhtilaf rahmat, maksudnya persatuan itu adab gitu. Nah, gimana ini? Ya, jadi begini. Kalau boleh kita buka literatur ya tentang masalah hukum berikhtilaf, apakah dia rahmat atau bukan rahmat, atau sebagian rahmat sebagian bukan rahmat gitu ya. Memang para ulama sendiri sudah ikhtilaf lagi. Ikhtilaf gitu ya. Ya, bahwa dia rahmat atau bukan. Kita menemukan banyak para ulama yang setuju dengan esensinya, bahwa di balik masalah ikhtilaf itu ada rahmat, ada kasih sayang. Ada kasih sayang. Dan tentu saja bukan berarti mafhum mukhalafah. Ya, berarti kalau nggak ikhtilaf tidak rahmat, enggak. Tidak segala sesuatu tuh bisa langsung dibalik logikanya mafhum mukhalafah. Ya kalau begitu mah gampang kan. Allah kan mengharamkan daging babi gitu kan. Berarti kalau bukan daging kan boleh gitu ya. Tentu tidak sesederhana itu ya. Tapi memang kita melihat kenyataan bahwa para ulama itu banyak yang mendukung pendapat yang mengatakan bahwa ikhtilaf itu adalah rahmat. Lepas dari masalah status hadisnya. Memang ada hadis yang mengatakan inna ashabi bimanzilati an-nujumi fis sama. Sesungguhnya para sahabatku itu ibarat bintang-bintang yang bertaburan di langit itu. Ya, fa ayyuma akhadtum bihi ihtadaitum. Yang manapun dari mereka, dari para sahabat itu kamu pakai, kamu jadikan rujukan, ihtadaitum, kamu sudah mendapatkan petunjuk dari Nabi itu, ya kan? Ya, wa ikhtilafu ashabi rahmatun gitu. Rasul mengatakan sendiri bahwa ikhtilafnya para sahabat, ikhtilafnya para sahabatku itu adalah rahmah gitu. Cuman kan yang menjadi masalah ini hadis sahih apa enggak gitu. Ikhtilaf lagi gitu. Ikhtilaf lagi gitu kan. Memang hadis ini banyak diriwayatkan, banyak jalur riwayatnya, diantaranya hadis dari riwayat Imam Al-Baihaqi menyebutkan hal ini. Tapi sebagian mengatakan ini sanadnya dhaif, sanadnya lemah. Bahkan ada yang mengatakan ini palsu dan sebagainya lah begitu. Kemudian misalnya kita juga menemukan hadis yang lain, misalnya ju'ilal khilaf li ummati rahmatun, ya. Telah dijadikan perbedaan umatku itu sebagai rahmat gitu. Sedangkan buat umat sebelumku, ya kan, wa kana liman kana qablana
azab. Untuk umat sebelumku khilaf itu menjadi azab, tapi buat umatku itu menjadi rahmat. Nah, lagi-lagi hadis ini juga diperselisihkan kesohihannya. Sebagian mengatakan nggak bisa dipakai hadis ini, ya kan? Tetapi lepas dari hadisnya sahih atau tidak, esensinya itu banyak yang menyepakatinya, ya kan? Misalnya Al-Qasim bin Muhammad itu pernah mengatakan Allah telah memberi manfaat yang sangat besar, ya, dengan adanya ikhtilaf di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Manfaatnya sangat besar. Kenapa? Ya tentu Islam jadi luas. Kita tidak berada pada tempat yang sempit yang kita nggak muat, gitu ya. Itu bisa menjadikan pilihan, gitu ya. Menjadi pilihan. Contoh yang sederhana misalnya ketika Nabi haji, ya, Hajjatul Wada, gitu kan. Ini banyak orang yang kemudian kalau haji pinginnya kayak Nabi, gitu. Tetapi di zaman Nabinya sendiri itu banyak yang hajinya nggak kayak Nabi, dalam arti rutenya nggak sama. Ya kan, berhentinya nggak sama, ya kan, tempat-tempat yang ditempatinya juga nggak sama, tapi hajinya bersama Nabi dan Nabi ada di situ dan Nabi tidak melarang. Artinya gitu. Perbedaan itu disetujui oleh Nabi. Disetujui oleh Nabi, begitu. Sehingga kalaulah memang itu salah atau keliru, tentu seharusnya Nabi ditegur. Tentu Nabi harusnya menegur. Tidak mungkin Nabi itu mendiamkan, karena itu amanah di pundak beliau. Kalau ada yang salah, nggak boleh begitu, harus begini, kan begitu. Tapi Nabi membolehkan, silahkan. Sehingga jalur hajinya Nabi itu sangat luas. Bahkan para ulama sampai hari ini belum sepakat. Nabi itu hajinya itu pakai haji tamattu, haji qiran, atau haji ifrad. Nggak ada yang sepakat itu. Nggak ada yang sepakat gitu. Yang hobinya tamattu, Nabi tamattu. Yang lain bilang qiran. Satu lagi bilang, makanya kemudian Al-Qasim bin Muhammad tadi mengatakan, ya sudahlah, yang mana saja, gitu kan? Ini menjadi keluasan bagi kita. Menjadi keluasan bagi kita untuk pakai yang mana saja, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, saya nggak suka kalau sahabat tuh nggak khilaf. Malah Umar bin Abdul Aziz pengennya khilaf, gitu. Saya pinginnya kalau sahabat tuh khilaf aja, gitu loh. Jadi kita jadi luas, ya kan? Kalau cuma ada satu pendapat, ya pastilah orang tuh sempit, gitu, nggak bisa mengerjakan agama Islam. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Selain Al-Qasim, Umar, ada siapa lagi yang ada banyak yang lain mengatakan, misalnya Yahya bin Sa'id itu mengatakan ikhtilafnya para ahli ilmu itu adalah keluasan. Al-wus'ah, gitu. Jadi kita seneng lah dengan adanya khilaf, karena yang berikhtilaf itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang yang Nabi kasih jalur kalau mau nanya sama mereka, karena jawabannya beda-beda, ya itu alhamdulillah. Itu yang menandakan bahwa ikhtilaf adalah rahmat. Ikhtilaf adalah rahmat. Nanti seperti apa yang ikhtilaf yang memang tidak bisa disebut rahmat, mungkin ada, ya Ustaz? Kita akan menyimaknya nanti jawabannya di segmen berikutnya. Para pemirsa, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di segmen yang keempat. Tadi di segmen akhir dari segmen yang ketiga kita berbicara tentang para ulama yang mendukung bahwa ikhtilaf memang rahmat. Seperti tadi ada Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yahya bin Sa'id, dan juga Al-Qasim bin Muhammad. Nah, kira-kira itu para ulama terdahulu, para ulama salaf. Kalau ulama yang mungkin hidup di abad-abad sudah di atas abad ke-1000, tahun ke-1000 ke atas lah, kira-kira ada nggak gitu para ulama mendukung tentang ikhtilaf itu rahmat itu? Ya, tetap saja pendapat yang mengatakan bahwa ikhtilaf itu rahmat itu ada sampai sekarang, bahkan ya sampai hari akhir juga tetap akan ada, dan tetap banyak yang mengatakan hal seperti itu. Sebutlah misalnya salah satunya Ibnu Abdin, ya kan, dalam hasyiahnya itu beliau ya jelas menyebutkan bahwa ikhtilaf di antara para mujtahid, ya kan, dalam masalah furu' gitu, itu adalah ciri dari rahmat. Ciri dari rahmat. Ya, ikhtilaf mereka itu kemudian kenapa digelar rahmat? Karena memberikan keluasan buat semua orang. Ya, nggak bisa pakai ini, bisa pakai itu, nggak bisa pakai itu, bisa pakai yang lain dan sebagainya, gitu ya. Dan para fuqaha sepanjang zaman membolehkan, tidak ada di antara para sahabat para ulama di masing-masing mazhab itu yang mengatakan kalau kamu sudah ngaji sama saya harus pakai mazhab saya terus, tidak boleh pakai yang lain. Itu nggak ada. Artinya dari abad ke abad pun terbukti bahwa mereka selalu ada ikhtilaf itu. Selalu ada ikhtilaf dan memberikan keluasan dan menganggap keluasan itu
adalah sesuatu yang kemudian bisa disebut sebagai rahmat, itu. Bahkan tidak ada yang tersinggung. Tidak ada yang tersinggung ketika Imam Malik rahimahullah ya mengetahui bahwa muridnya Syafi'i itu ngaji sama orang lain gitu ya. Tidak ada masalah gitu ya. Dia tidak bilang, "Sudahlah, putus hubungan kita. Kalau kamu memilih yang lain, ya sudah, kita sudah tidak jadi guru dan murid lagi." Tidak ada cerita seperti itu. Karena apa? Karena mereka menganggap memang ikhtilaf itu adalah rahmat. Makin banyak ketemu dengan pendapat yang berbeda, ya makin besar rahmat yang didapatkan. Jadi benar kata Ibnu Abdin, makin banyak ikhtilaf, makin banyak rahmat. Makin banyak ikhtilaf, makin banyak rahmat. Walaupun memang kita juga harus jujur bahwa ada juga di antara para ulama yang mengatakan tidak, ikhtilaf itu bukan rahmat. Yang mengatakan bahwa ikhtilaf bukan rahmat ya siapa? Banyak juga ya. Bolehlah saya sebut misalnya Ibnu Wahab misalnya. Beliau mengatakan tidak ada keluasan dalam beda pendapat di antara para sahabat karena menurut beliau ya kebenaran itu cuma satu. Gitu. Betul. Makanya jadi tidak boleh ada ikhtilaf atau khilaf gitu. Iya, artinya begini. Kan ada hadis yang menyebutkan kalau bukan hadis sebenarnya pendapat lah para ulama dikuatkan oleh hadis gitu ya, bahwa kalau ada seorang yang berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya maka dia dapat 2 pahala gitu kan. Tapi kalau dia keliru berarti dia dapat satu pahala. Berarti kan kebenaran cuma satu. Betul. Ada yang benar dan ada yang keliru. Cuman yang keliru itu ya tidak dosa, tapi ya malah kan? juga dapat pahala gitu. Bahkan masih tetap berpahala. Tapi kan tetap aja salah. Gitu kan? Maka berarti ada yang benar. Jadi tidak mungkin semuanya benar. Kalau menurut pendapat yang kedua ini, ikhtilaf itu bukan rahmat. Ikhtilaf itu ya namanya juga ikhtilaf, berarti itu kekeliruan, kesalahan, dan harus dicari yang benarnya. Betul. Nah gitu, ini banyak pendapat yang mengatakan seperti itu, termasuk Al-Imam Al-Muzani, muridnya Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan Allah itu mencela ikhtilaf dan memerintahkan kita kembali kepada Alkitab wa Sunnah begitu. Itu Imam Al-Muzani sendiri, muridnya Al-Imam Syafi'i. Jadi masalah ikhtilaf itu rahmat atau bukan rahmat, memang para ulama sendiri juga berbeda pendapat. Ada yang bilang rahmat, ada yang bilang bukan rahmat, dan ada pendapat yang ketiga. Oh, masih ada yang ketiga? Ada yang rahmat, bukan rahmat, terus yang ketiga? Yang ketiga itu mengatakan dalam kasus tertentu bisa saja dia jadi rahmat, tapi dalam kasus yang lain bisa saja dia bukan rahmat. Oh, artinya kalau yang ketiga positioningnya ya kan bergantung pada setidaknya tidak dimutlakan gitu ya. Tidak mutlak dia rahmat, tidak mutlak dia azab gitu ya, tidak. Tergantung seperti apa khilafnya. Ini bagus pemetaannya, Pak. Iya, ini diantaranya yang beberapa seperti ini malah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu mengatakan khilaf bisa jadi rahmat. Tapi kadang-kadang bisa juga jadi bukan rahmat. Bukan rahmat. Gitu. Tergantung. Gitu. Tergantung apa? Tergantung dari apa saja. Nah, gitu. jadi begini. Pertama ya, kalau kita boleh sebut ya, mana ikhtilaf yang jadi rahmat, mana yang tidak, itu nomor satu kita bicara tentang objek yang mau diikhtilafkan dulu. Jadi objek ikhtilafnya apa? Wilayah yang diikhtilafkan itu apa? Gitu kan? Tadi kan kita sudah bicara ya di segmen sebelumnya. Ada masalah usul, ada masalah furu'. Kalau usul kan sudah tidak boleh lagi ada ikhtilaf. Ini maksud objek itu usul atau furu' nih? Iya. Nah, kalau usul sudah. Kalau usulnya saja masih mau dipermasalahkan, ya itu sudah bukan rahmat lagi. Apakah Allah itu satu atau dua? Tidak boleh ada itu. Nggak boleh. Apakah yang benar itu cuma Islam atau agama yang lain itu juga benar dan mendapat ridho dari Allah dan bisa masuk surga? Kalau masih ada, itu usul. Nah, itu sudah tidak boleh lagi ada khilaf seperti itu. Objeknya harus furu'. Ya, objeknya harus di wilayah furu' yang memang dibolehkan adanya ikhtilaf. Gitu. Kalau yang sudah ijma, itu sudah tidak boleh lagi. Para ulama sudah ijma. Masih ada yang bilang enggak, saya enggak seperti itu. Ini sudah ijma gitu ya. Sehari itu kita sholat 5 waktu, 17 rakaat, ijma. Tiba-tiba ada yang bilang enggak deng, 12 aja deh gitu. Misalnya bukan 5 waktu, 6 waktu misalnya begitu. Nah, itu namanya sudah bukan ikhtilaf. Kalaupun itu ada terjadi ikhtilaf, itu yang dibilang bukan rahmat. Gitu ya. Karena objeknya itu pada keliru. Hal-hal yang usul sifatnya. Pada usul gitu ya. Tidak boleh pada usul ya, harus pada yang furu'. Itu yang nomor satu. Itu yang pertama, lihat dari sisi objeknya atau wilayahnya. Yang kedua, ikhtilaf itu sebenarnya hanya boleh dilakukan oleh mereka yang expert. Ahlinya. Ya kan? Tadi kan objeknya, sekarang ahlinya. Gitu. Maksud saya begini. Jadi kalau dokter
ahli kandungan, sesama dokter ahli kandungan, mereka berbeda pendapat tentang ini bagusnya langsung dibedah aja disesar atau enggak, sesama dokter kandungan, silahkan saja. Mereka memang expertnya, mereka ahlinya gitu kan. Tapi kalau berbedanya antara dokter ahli kandungan dengan dukun beranak gitu kan, ini udah nggak level, tidak apple to apple. Betul. Artinya dukun beranak silahkan saja dia mau punya pendapat, tapi kita tidak bisa menerima bahwa ini masih ada khilafiyah. Khilafiyah antara siapa? Antara dukun beranak dengan dokter. Iya, dukun beranaknya minggir lah, gitu. Kalau dia bukan expertnya. khilafiyah seperti ini tidak bisa disebut rahmat. Gitu. Tidak bisa disebut rahmat. Artinya dia mbalelo, bukan ahlinya kok sok tahu. Nah, gitu kan. Nah, ini bukan khilafiyah. Ini bukan khilafiyah. Bukan khilafiyah. Kalaupun masih mau dibilang khilafiyah, ini bukan khilafiyah yang diizinkan ya, bukan yang rahmat itu sendiri. Tentu saja yang dimenangkan adalah dokternya. Tentu yang dimenangkan adalah dokternya, gitu. Karena dia yang expert di bidangnya. Itu melihat dari sisi siapa gitu ya. Ya, kalau kita terapkan ya, ini mujtahid, mutlak mustaqil. Betul. Ya kan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu seluruh ulama sepanjang zaman sepakat mereka tuh mujtahid mutlak mustaqil. Yang dari mereka itulah kita mengambil kesimpulan hukum dalam masalah fikih. Betul. Terus tiba-tiba ada anak kemarin sore baru saja belajar fa'ala yaf'alu fa'lan wa huwa fa'ilun, tiba-tiba dia melakukan hum rijal wa nahnu rijal. Nah, ini bukan khilafiyah, dan kalaupun mau dianggap khilafiyah, ini bukan khilafiyah yang dibenarkan, ya, yang bukan yang rahmat itu. Ini tidak apple to apple gitu. Tidak apple to apple. Masa Imam Syafi'i dibandingkan dengan orang yang baru belajar anak yang Arab baru itu. saja kemarin sore belajar ilmu agama kan nggak bisa. Jadi pelakunya harus sesama expert gitu. Lihat dari sisi objek, pelaku. Kalau yang ketiga dilihat dari sisi etika, attitude, adab. Artinya ikhtilaf itu jadi rahmat kalau para expertnya tadi juga cara berikhtilafnya itu santun. Ya kan? Lihat bagaimana Imam Ahmad itu memegang ekor untanya guru Imam Jadi Syafi'i. kalau ikhtilaf yang bentuknya rahmat, ya lihatlah cerminnya dari para ulama itu. Cara mereka berdebatnya, cara mereka munazarahnya gitu kan. Itu bagus gitu, tidak mencaci, tidak mencela fisik. Betul. Gitu, tidak mencari aib-aib dan sebagainya, karena itu udah keluar dari perbedaan kan, keluar dari objek apa yang dilakukan. Dan yang keempat itu adalah masalah motif. Maksudnya begini, ini berbeda pendapat, ini judulnya mau cari kebenaran apa mau cari ketenaran. Mau cari kebenaran apa mau cari pembenaran dari gengsinya dia. Justifikasi saja justifikasi gitu ya. Biar bisa bilang sama orang lain, wah dia bisa ngelawan loh gitu. Oh dia pinter juga loh, oh dia ahli agama juga loh. Kemudian dia pingin tampil gitu kan, pingin dikenal. Itu memang ada dalam kata Arab, khalif tu'raf gitu kan ya. Kalau emang kamu mau ngetop di seantero dunia, bahkan termasuk di Mekah, gampang, kencingin aja itu mata air Zam-Zam. Menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Ibnu Taimiyah tadi ya, bahwa ternyata khilaf bisa jadi rahmat, bisa jadi adab, tergantung 4 hal. Pertama, tergantung atau melihat dari sisi objek ikhtilafnya, apakah dari wilayah usul atau furu'. Kalau di wilayah furu', ya diperbolehkan. Kemudian dari sisi pelakunya, antar mustahid atau bukan. Kalau bukan mustahidnya, maka tidak boleh atau tidak dianggap ikhtilafnya. Kemudian yang ketiga, lihat dari sisi etikanya, kesantunannya, adabnya, attitude-nya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah dilihat dari sisi motifnya. Betul. Apakah perbedaan ini karena memang motif ingin mencari yang benar, ilmiah, ya sesuai dengan kaidah-kaidah atau sekedar hawa nafsu. Atau sekedar hawa nafsu saja, ya. Itu adalah jenis-jenis ikhtilaf yang rahmat atau bukan. Ada yang mengatakan mutlak rahmat, ada yang mengatakan bukan rahmat, dan ada yang mengatakan tergantung seperti apa bentuk ikhtilafnya. Nah, nanti di segmen yang terakhir, segmen yang kelima, kita masih membahas lagi tentang fikih ikhtilaf. Apa yang akan kita bahas? Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di segmen yang terakhir atau segmen yang kelima. Dan di segmen yang kelima ini, kalau tadi di segmen yang pertama, kedua, ketiga kita baru saja mengenal tentang apa ikhtilaf, jenis-jenisnya, definisinya, dan kemudian apakah ikhtilaf itu rahmat atau bukan rahmat, atau ternyata ada yang rahmat dan ada yang tidak, tergantung bagaimana bentuk ikhtilafnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyebabnya. Kenapa
Al-Quran yang satu dan hadisnya sumbernya Rasulnya juga satu, kok terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama? Kita bicara tentang asbabul ikhtilaf atau penyebab-penyebab ikhtilaf. Nah, kira-kira penyebab itu ada berapa gitu, Zat? Dan kira-kira apa saja? Ya, kalau disebutkan ada berapa ya ada banyak Banyak sekali yang menyebabkannya, mulai dari hulu sampai hilir. Semua itu sangat potensial menjadi penyebab ikhtilaf di antara para ulama. Dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir gitu. Dari hulu maksudnya apa? Dari Al-Qur'annya sendiri. Dari Al-Qur'annya sendiri sudah sebelum ditafsirkan, sebelum apa dan sebagainya, untuk sudah sangat berpotensi. Bukankah kita tahu bahwa ayat Quran itu satu ayat dengan ayat yang lainnya saling menasakh. Awalnya Allah masih membolehkan loh yang namanya minum khamar, ya kan? Tapi kemudian ayat turun lagi. Awalnya juga masih haram ketika baru sholat saja. Sholat itu nggak boleh, la taqrabu sholata wa antum sukara, gitu kan? Tapi kalau lagi nggak sholat kan masih boleh minum, gitu ini kan? Nanti ayatnya masih ada di dalam Al-Quran. masih kita baca, dan nanti baru ayat yang terakhir turun, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, kan begitu. Nah itu kalau orang sekarang baca keempat ayat yang berbeda itu dan ditafsirkan, itu hasilnya beda-beda. Ya kan, ketika baca ayat yang pertama, Allah masih membolehkan kita membuat khomer dan bahkan menjualnya menjadi rizqan hasana. Surat An-Nahl ayat 67 kan mengatakan wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran. Ya, dari buah kurma dan buah anggur kamu bisa membuatnya menjadi minuman yang memabukkan, sakaron. Dan terusannya itu yang bikin kita kaget, wa rizqan hasana, dan menjadi sumber rezeki yang baik. Ini kalau ayat ini kita baca begitu aja tanpa dibandingkan dengan ayat yang lainnya, berarti bisnis minuman keras itu rizqan hasanah loh itu. Iya. Nah, tentunya kan ini sumber Qur'annya saja sudah memungkinkan. Kenapa? Karena kan syariat Islam itu kan turun berangsur-angsur. Ada tahapan, ada masa makiyah, ada masa madaniyah dan seterusnya kan. Nah, ini kalau kita nggak ngerti tentang ulumul Quran, ini para sumber ya. Sumbernya saja kita harus paham dengan benar. Apalagi nanti kita mengenal adanya qiraat yang berbeda-beda. Ya kan, ada yang baca wa arjulakum, ada yang baca wa arjulikum. Nah, ini dalam masalah bab wudu kan. Kalau wa arjulakum itu kan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum. Arjulakum kembali kepada ghasl. Berarti kakinya itu harus dicuci. Kalau yang membaca wa arjulikum, nah ini ikutnya bukan pada ghusl tapi wamsahu biruusikum wa arjulikum, berarti kepala itu diusap kaki gitu kan, dan kaki juga diusap, tidak dicuci. Itu ayatnya saja sudah memungkinkan terjadinya perbedaan. Belum nanti ketika para ulama beda pendapat apa makna quru. Ya kan, orang yang ditolak oleh suaminya itu kan harus tarabus, ya kan, harus mengalami masa iddah selama 3 kali quru. Quru itu dalam sisi bahasa ada yang mengatakan maksudnya adalah masa haid, gitu kan. Tapi sebagian lagi mengatakan itu adalah masa suci dari haid, antara satu haid ke haid yang berikutnya, dan hasilnya jadi berbeda. Sumbernya saja jadi, itu bicara sudah bikin Al-Quran saja itu sudah berbeda, dan sampai hari ini kita nggak sepakat loh berapa jumlah ayat Al-Quran. Nggak sepakat gitu. Jangankan itu, Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan, itu saja para ulama masih berbeda pendapat. Nah, gitu. Kalau dirumuskan jenis apa namanya yang tadi antum sebutkan tentang perbedaan-perbedaan itu, penyebabnya kira-kira kalau yang nomor satu adalah dari hulu, yaitu dari sumbernya sendiri, dari Al-Qur'annya sendiri, ya kan, itu sudah sangat potensial untuk terjadi yang namanya perbedaan. Itu dari Al-Qur'annya, dari cara qiraatnya gitu kan. Kemudian yang kedua tuh dari cara menarik kesimpulannya. Yang kedua dari cara menarik kesimpulannya. Qur'annya sama, ayatnya sama, tidak ada perbedaan qiraat, dan semua mengacu pada ayat yang sama. Kalau tadi kan saya mengatakan ini ada ayat yang mana, ada ayat yang mana, kita ambil yang terakhir begitu ya. Nah, ini enggak, semua ulama sepakat ayat inilah yang menjadi dalilnya. Cuma ketika menarik kesimpulannya, ada yang menafsirkannya secara makna hakiki, tapi ada juga yang menafsirkan secara majazi. Contohnya itu. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa. Ini satu ayat yang sama, tetapi melahirkan hukum yang berbeda. Iya. Gitu. Ini kan masalahnya begini, sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk suami istri begitu ya.
apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Ini ayatnya. Iya. Aula mastumun nisa. Umumnya para ulama yang mengatakan lamastum itu artinya maknanya hakiki, nyentuh. Secara fisik, kulit dengan kulit. Itu gitu membatalkan wudu. Itu membatalkan wudu. Berdasarkan ayat ini. Tapi nanti ada mazhab yang lain, misalnya mazhab Hanafi mengatakan enggak. Itu lamastum di situ maknanya bukan hakiki, tapi majazi. Maksudnya bukan sentuhan kulit, tapi maksudnya adalah al-jima'. Nah, yang membatalkan wudu, termasuk juga membatalkan hadas besar ya, membuat kita jadi berhadas besar, itu adalah jima'. Itu dalilnya adalah aula mastumun nisa. Satu ayat yang sama, sepakat qiraatnya tidak berbeda, tapi menarik kesimpulan hukumnya juga itu karena berbeda. apa namanya, aula mastumun nisa ada yang memaknainya secara hakiki dan majazi. Atau contoh yang lain lagi, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman la yamassuhu ilal mutahharun. Ini bicara tentang boleh nggak seorang yang dalam keadaan berhadas, tidak suci ya, berhadas, entah itu hadas kecil atau besar, ataukah wanita haid nifas gitu ya, boleh nggak tangannya itu menyentuh mushaf? Semua sepakat ayatnya adalah la yamassuhu ilal mutahharun. Satu ayat ini. Satu ayat. Jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya muttafiquna ala anna ya massul mushaf itu tidak boleh bagi orang yang tidak suci. Karena ayatnya adalah la yamassuhu illal mutahharun gitu. Tetapi ada ulama di antaranya misalnya Ibnu Hazm. Beliau agak berbeda nih dengan jumhur ulama. Beliau bilang boleh dan menggunakan ayat yang sama. Kalau dia pakai hadis atau ayat yang lain mungkin lah ya. Ini dia menggunakan ayat yang sama. La yamassuhu, dia bilang itu bukanlah dalam arti tidak boleh atau jangan. La yamassuhu itu tidak saja. Jadi orang tidaklah menyentuhnya kecuali orang yang suci, kan begitu ya? Itu kan tidak di situ artinya bukan larangan kata dia. Tidak itu cuma berita saja bahwa orang yang suci tidak ada orang yang suci yang tidak menyentuhnya, kan gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh. Itu yang ditafsirkan mungkin hanya para malaikat, karena mereka lah yang suci mutahhar itu gitu ya. Itu nanti cerita yang lain ya. Tapi dalam hal ini Ibnu Hazm tuh dia tidak menafsirkan menjadi tafsir ini adalah malaikat. Enggak, dia tetap menyatakan ini memang mutahharun di sini maksudnya orang yang berwudu ya kan. Tetapi kok tidak berwudu kok boleh megang mushaf karena ini bukan larangan. Itu hanya sekedar informasi bukan gitu larangan. Ya? Bukan larangan. Iya. Nah, yang itu lain dari Al-Qur'an. Nah, kemudian kalau kita bicara hulu yang kedua yaitu hadis Nabi ya tentu yang paling sangat sering terjadi itu karena terjadinya perbedaan dalam mensahihkan hadis. Ini hadisnya sahih kata A, tidak sahih kata B. Jadi, contohnya gampang lah, kunut subuh. Mazhab Syafi'i seluruhnya sepakat bahwa Nabi lam yazal yaqnutu fi al-fajri hatta faraqad dunya. Itu dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i termasuk Imam Baihaqi dan sebagainya bilang itu hadisnya sahih. Sesahih-sahihnya dan sanadnya muttasil dan tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi sampai akhir hayatnya melaksanakan kunut subuh. Tetapi ulama Hanafiyah misalnya mengatakan kami tidak menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih gitu ya. Itu karena perbedaan mensahihkan dan perbedaan mensahihkan. Gitu ya. Atau ada juga sama-sama sahihnya, tapi dua hadis itu berbeda, ta'arud. Saling berbeda. Contohnya misalnya dalam masalah apakah kita baca Fatihah ketika baca basmalah ketika dalam Fatihah. Ada yang memulai sholat itu langsung dengan alhamdulillahirabbil alamin, ada yang baca basmalah dulu gitu kan. Dan kita menemukan dua hadis yang berbeda sama-sama sahihnya. Ya, dari Anas bin Malik mengatakan saya sepanjang hidup saya sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya, dan saya nggak pernah mendengar mereka memulai dengan bismillah. Langsung pada alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Itu Anas bin Malik. Tapi nanti Abu Hurairah itu sholat dengan dia membaca Fatihah dikeraskan dan bismillahnya baca bismillah di dalam Fatihahnya itu dengan keras, dan kemudian beliau mengatakan demi Allah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah ya saya ini. Ya, dan dia baca bismillah. Dia baca bismillah. Nah itu kan hadisnya sama-sama sahih, tapi terjadi perbedaan. Jadi dari hulunya saja sudah sangat mungkin terjadi. Ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ternyata berbeda juga gitu ya. Jadi kita perlu mengoreksi ya dan mengingatkan juga, ada orang mengatakan daripada ikhtilaf terus, mendingan kembali saja kepada Quran dan Sunnah. Ya, ini menarik ya kan, kenapa?
Justru karena kita berpegang pada Quran dan Sunnah lah terjadi perbedaan itu. Dia pikir kalau udah berpegang pada Quran tidak ada khilafiyah. Justru Quran itulah sumber khilafiyahnya itu sendiri. Tapi kan ikhtilaf itu boleh terjadi, ya kan? Gitu. Ya, itu kurang lebih perbedaan-perbedaan atau penyebab terjadinya perbedaan kalangan para ulama. Ya, karena waktu kita sudah habis, Ustaz. Sayang sekali, tetapi secara umum alhamdulillah untuk episode yang ke-8 ini kita sudah tuntas berbicara tentang fikih ikhtilaf. Begitulah para pemirsa sekalian, berbicara tentang ikhtilaf dari sisi definisi, jenis-jenisnya, kemudian apakah ikhtilaf rahmat atau bukan, dan terakhir penyebab-penyebabnya. Akhirnya bagi Anda para pemirsa yang belum tergabung bersama kami di program Sekolah Fikih ini, kami persilahkan untuk melakukan registrasi di website resmi kami www.sekolahfikih.com. Dan bagi Anda para pemirsa yang sudah terdaftar dan aktif menjadi mahasiswa di sekolahfikih.com, kami persilahkan juga untuk melakukan atau mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan. Akhirnya saya, Stomo bin Abi Nasr, beserta juga narasumber kita, Ustadz Ahmad Sarawat LCMA, beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Saksikan terus program kami Sekolah Fikih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.